Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Pure Wall ya guys ya. Dan sebelum kita memulai videonya lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part sebelumnya, Pio yang sadar kalau kelompok White Ghost Lotus gak sekompak kelihatannya, mulai mengincar anggota lain untuk menggali informasi. Sementara itu pergerakan Pio yang menyusup ke Manor sukses membuat Lee Yul waspada. Dia tahu kalau musuhnya memiliki kemampuan tingkat tinggi. Lee Yul pun langsung mengirimkan surat untuk merekrut assassin lain yang jauh lebih dahsyat lagi. Akibat perselisihan antara keluarga Jin dan Snowblade Manor yang makin tajam di sana, para martial artis Jianghu semakin ramai berkumpul di Yeonam, sehingga membuat markas cabang klan Hao di Henan pada heboh ngumpulin surat berita dari Merpati. Ketua markas cabang Henan yang bernama Yi Guoyang nggak menyangka kalau markas pusat menanggapi situasi antara Snowblade dan juga keluarga Jin dengan begitu serius. Sampai-sampai seorang ketua divisi inspeksi datang secara langsung ke cabang Henan. Kalau kawan-kawan ingat, ketua divisi inspeksi ini bernama Hong Yosin. Sambil membaca surat merpati yang ada di sana, Yosin pun bilang dalam hatinya, Snowblade Manor dan Rainsworth Manor dan juga beberapa permintaan yang lain semuanya mencari satu orang. Dia muncul di Gunung Wudang belum lama ini, tapi udah menarik perhatian Snowblade dan juga Rainsworth Manor. Batin Yosin sambil membayangkan sosok Pio. Mendengarkan Yi Guoyang penasaran kenapa Pio masuk ke keluarga Jin, padahal kalau urusan uang Snowblade Manor lebih banyak. Yosin pun ngejawab, Jin Kyung-woo. Jin Kyung-woo pernah tinggal di wilayah Sichuan untuk sementara waktu. Mungkin mereka kenalan saat itu. Dia meninggal baru-baru ini, tapi insiden itu dirahasiakan dan gak ada detail internal yang dirilis. Sepertinya aku harus pergi ke sana sendirian karena mengirim orang lain gak akan membuat mereka berhasil mendekatinya. Justru kemungkinan besar aku yang akan berhasil sendiri, kata Yosin percaya diri karena dia udah pernah mengobrol panjang dengan Pio sebelum saat masih berada di Chengdu. Namun tiba-tiba langkah Yosin terhenti karena salah satu anggota klan Hao menjerit kaget begitu membaca isi surat yang bilang kalau Shaolin udah bergerak. Si kawan bilang dengan wajah berkeringat dingin, mereka mengirimkan Warrior Monk. Mendengarkan itu Yosin langsung menebak kalau Warrior Monk pasti memang dikirim ke Yeonam. Sedangkan Yi Guoyang sendiri merasa keputusan Shaolin udah sangat tepat. Dia yakin begitu Shaolin udah turun tangan, kedua faksi yang bertikai akan menahan diri. Namun entah mengapa firasat Yosin mengatakan hal yang berbeda dengan keyakinan ketua klan Hao cabang Henan tersebut. Sementara itu orang yang paling dicari oleh klan Hao alias Pio saat ini sedang menikmati pemandangan matahari terbit di Gunung Cheonjong. Dia pun dihampiri oleh Oh Jugang yang udah langsung mabok aja di pagi hari. Tiba-tiba terdengar teriakan keras di gerbang yang membuat Jugang yakin pasti ada tokoh penting yang datang, makanya dia pun mengajak Pio untuk memeriksa ke sana secara langsung. Setibanya di gerbang yang penuh dengan keramaian, Pio pun mendapati seorang pria parubaya yang memancarkan aura pekat yang sangat deras, sehingga Pio yakin kalau pria itu lumayan kuat lah. Pria yang dijuluki sebagai Sword Venerable dengan nama lengkap Han Yu Cheon itu terasa biasa saja saat namanya dilulukan oleh keramaian. Tapi tiba-tiba matanya terbuka dengan lebar saat melihat ke arah Pio yang juga memancarkan aura yang pekat yang juga sangat dahsyat. Oh, haruskah aku memeriksanya? Batin Yu Cheong yang kemudian menguatkan tekanan aura hingga membuat keramaian merasa syok luar biasa, termasuk Oh Jugang sendiri. Di saat semua orang ketakutan dan mundur mendapatkan tekanan dahsyat dari Ju Cheon, seketika Pio pun menghilang dari samping Jugang, yang tentu membuat Ju Cheon kaget. Kok bisa orang itu tiba-tiba hilang dari pandangannya? Saat si kawan penasaran kok bisa keluarga Jin punya orang sekuat itu, tiba-tiba Jin Xiu pun muncul dan menyapa Ju Cheon dengan penuh hormat. Kenapa Anda nggak memberitahu kami terlebih dahulu? Seandainya Anda memberitahukan kami akan menyambut Anda, kata Jin Xiu dengan ramah tamah. Tapi Yu Cheon malah membalas dengan tatapan yang tajam.
Jangan salah paham, aku kemari bukan untuk membantu keluarga Jin. Aku kemari untuk ngelihat keruntuhan keluarga Jin, kata Yu Cheon yang membuat Jin Xiu terdiam merinding ngeri di tempat. Begitu malam harinya tiba, Pyo pun mendatangi suatu tempat dan dia dihadang oleh 2 orang penjaga. Tanpa suara, tanpa jejak, hanya butuh satu kedipan mata bagi Pyo untuk memelintir leher kedua penjaga tersebut hingga terdengar suara krak yang renyah di tengah malam. Setelahnya Pyo pun memasuki area perjudian sambil membawakan banyak koin emas untuk dia mainkan melawan para penjudi yang lain di sana. Selagi Pyo sibuk bermain judi, Hong Yuseol sendiri saat ini sedang menyusuri lorong sempit. Tiba-tiba didatangi oleh rekan asasinnya yang udah lama nggak dia jumpai, yaitu pria yang bernama Black Tiger. Black Tiger ngaku kalau dia datang ke Yonam untuk menggantikan Yeseol dalam misi assassin. Makanya Yeseol pun bilang, "Kau tahu kalau Secret Lotus Dead Demon di sini, bukan?" "Tentu aku tahu. Aku juga tahu kalau itulah alasanmu melanggar kontrak," kata Black Tiger sambil tersenyum. Mendengar Yeseol nanya ngapain datang kemari kalau udah tahu tentang hal tersebut, secara budaya kerja White Lotus nggak menginginkan kerja antara assassin. Black Tiger pun menjawab, "Kau pikir cuma kau satu-satunya? Ice Slayer dan juga Shadow Ghost juga udah bergerak." Apa? Apa istimewanya komisi ini sampai sebegitunya?" tanya Yeseol keheranan. Black Tiger merespon, "Karena ini terlihat menyenangkan. Assassin itu orang yang kau dan Secret Lotus Dead Demon kejar. Harga buronan dia setinggi langit." Mendengarkan itu, Yeseol kaget parah dan dia bilang dalam hati, "Black Tiger, Ice Slayer, Shadow Ghost ditambah dengan Secret Lotus Dead Demon. Ketika mereka bergabung gak ada seorang pun yang gak bisa mereka habisi. Mereka semua berkumpul cuma untuk menghabisi Pyo Wall seorang." Mendengarkan Yeseol bercerita kalau assassin yang dia kejar bukan target yang mudah, dengan wajah yang meremehkan, Black Tiger menanggapi, "Emangnya kau kira aku sepertimu? Aku gak lari terbirit-birit tanpa menguji kemampuan lawan, gak sepertimu. Aku udah lama mendengarkan kabarnya. Kau bertarung melawannya, tapi hasilnya malah buruk. Kalau enggak, seharusnya kau enggak akan meninggalkan misi di tengah jalan, bukan? Asal kau tahu, selama ini satu kali pun aku belum pernah gagal. Memangnya ada hal yang akan membuatku menyesal? Ya, kau kelihatan murung sepertinya. Jadi aku akan menghentikan gangguanmu itu. Ingat ini baik-baik. Semakin banyak kau berbicara, semakin sakit harga dirimu," kata Black Tiger sambil beranjak pergi dari sana, yang membuat Yeseol dongkol setengah mati. Dia gak terima rekan sesama White Lotus menganggapnya sebagai orang bodoh seperti ini. Kita kembali ke rumah judi. Setelah memainkan game beronde-ronde, terlihat koin emas yang Pyo miliki udah menggunung, sehingga para pejudi yang lain terdiam karena nggak mampu lagi memberikan nilai taruhan yang setara. Seiring permainan judi pun terhenti, pemilik rumah judi pun marah ke Pyo karena udah kurang ajar mengacaukan bisnis orang lain. Dia menyuruh bawahannya untuk memotong lengan kanan Pyo dan membuat dia berlutut karena dia harus cari tahu siapa yang udah mengganggu bisnis rumah judinya ini. Namun dengan santainya, tiba-tiba Pyo mengerahkan benang ki dan seketika banyak dagger terlihat melayang di hadapan pemilik rumah judi tersebut yang membuat dia ketakutan parah dan berkeringat dingin. Spontan si pemilik pun langsung bersujud di hadapan Pyo sembari bilang, Tolong maafkan kami karena gagal mengenali Anda, pahlawan. Ini sungguh dosa yang pantas menerima ganjaran kematian." Mendengarkan itu, Pyo pun bangun dari kursinya dan bilang dengan tajam, "Beritahu aku semua yang kau tahu tentang Snowblade Manor dan juga keluarga Jin. Mulai dari kenapa mereka bisa menetap di Gunung Cheonjong." Usai mendengar ceritanya dengan lengkap, Pyo pun bilang lagi, "Bagus, ini udah memperjelas situasinya. Untuk sementara ini aku akan tinggal di kediaman keluarga Jin. Mulai sekarang identifikasi dan laporkan siapapun yang masuk ke Yonam, khususnya orang yang patut diperhatikan." Si pemilik itu mengiyakan dengan wajah yang membiru, namun dia memberanikan diri untuk nanya apa yang harus mereka lakukan dengan semua uang kemenangan Pyo. Pyo yang berbaik hati bilang kalau dia akan cuma ambil 10%-nya aja, sedangkan sisanya diserahkan kembali ke rumah judi ini. Ngelihat si pemilik berterima kasih berkali-kali sambil bersujud, gak lupa Pyo pun menegaskan dengan tatapan intimidasi yang pekat, "Suatu hal lagi, pastikan gak ada sepatah kata pun yang keluar dari sini malam ini," kata Pyo yang langsung diiyakan oleh si pemilik tanpa membantah sedikit pun.
Keesokan paginya, pihak Shaolin pun tiba di provinsi Hanam. Pria botak parubaya yang bernama Seong berterima kasih kepada Boyong karena udah memandu mereka di Hanam. Seong yang tahu kalau perselisihan antara keluarga Jin dan Snowblade Manor bisa menjadi percikan perang yang melahap sejagat Murim, dia sangat berharap kedua belah pihak yang berselisih ini menerima tawaran Murim untuk mediasi. Makanya Seong bersama dengan rombongan melakukan inisiatif awal dengan mendatangi Snowblade Manor di tepi sungai. Usai mengenalkan dirinya sebagai murid generasi pertama dari Shaolin, Seong pun dipersilahkan untuk berbicara empat mata dengan Lord Manor. Selagi pembicaraan berlangsung, baik Do Gyeong ngelapor ke Le Yul kalau generasi pertama Shaolin udah datang ke Manor mereka. Menurut Le Yul, sangat wajar Shaolin turun tangan ketika perselisihan ini terjadi. Lagian situasi ini juga udah berjalan sesuai dengan rencananya. Gak lupa Le Yul pun bilang ke baik Do Gyeong, begitu pembicaraannya bersama dengan Lord Mana selesai, perlakukan mereka dengan sangat ramah sampai mereka merasa terbebani olehnya. Setelah mengiyakan, baik Do Gyeong membalas, selain itu tamu lain juga udah tiba yang kepala pelayan minta sebelumnya. Begitu Le Yul menyuruh agar tamu tersebut dipersilahkan masuk, siapa sangka orang yang datang adalah Jang Muriang, pemimpin dari Black Cloud Mercenary Group, sosok yang pernah Pyo maafkan saat di insiden di Chengdu sebelumnya. Dengan hadirnya Jang Muriang di Yonam, gak heran kalau Pyo jadi sering jumpa dengan Hyo Ranju dan juga Dao Shigo di restoran kota. Ngelihat keberadaan mereka berdua, Pyo pun menebak kalau sepertinya mereka di sini karena ada sebuah kontrak. Saat Daoshi mencoba menepis dugaan tersebut, Hyo Ranju yang selalu terpesona dengan wajah Pyo merasa otaknya terganggu kalau sering berjumpa dengan Pyo seperti ini. Dengan wajah merona, Hyo Ranju pun bilang dalam hati, dari sekian banyak tempat kenapa harus ketemu dengan dia lagi di Yonam? Kami harus membawa sekelompok kecil untuk menghindari perhatian. Gimana kalau pergerakan kami terungkap olehnya? Seperti yang kupikirkan, segera menghabisinya adalah yang terbaik demi keamananku sendiri. Nggak mau kehilangan pria ganteng, Ranju pun merayu Pyo agar dia mau meninggalkan Yonam sehingga mereka nggak perlu punya masalah dengannya. Mendengarkan itu, Pyo pun tambah yakin kalau rombongan Ranju memang ada urusan di Yonam ini. Lah, bukannya kau juga sama? Assassin sepertimu nggak akan diam di suatu tempat tanpa ada alasan. Siapa yang membayarmu? Snowblade Manor atau keluarga Jin? Tanya Ranju ingin memastikan. Mendengar Pyo bilang kalau dia cuma numpang lewat aja, Ranju pun mencak-mencak teriak di hadapan wajah Pyo sampai Dao Shigo menyuruhnya agar tetap tenang. Namun tiba-tiba mereka bertiga tersentak karena mendengarkan suara seorang wanita yang mendekat. Astaga naga, aku penasaran kenapa kau nggak datang setelah sekian lama. Apa yang kau lakukan di sini? Ternyata suara itu datang dari Hong Ye Seol yang memakai gaun anggun berkelas sehingga semua pria di restoran terpana ngelihat kecantikannya. Sambil terus berjalan mendekati Pyo, Yesol sengaja bilang untuk memanasi Ranju. Apa kau lupa ada janji makan bersamaku? Aku udah lama menunggu, tapi kau gak pernah datang. Namun rupanya kau ada di sini menghabiskan waktu dengan orang lain. Kau tahu apa yang mereka katakan? Usai mendekati wajahnya ke wajah Pyo, barulah Yesol ngelanjutin. Seseorang hanya bisa meningkatkan diri jika dia bergaul dengan orang-orang yang sepadan dengannya. Mendengarkan itu, muka Ranju langsung merah padam, kesal. Dia pun nanya dengan geramnya, memangnya kau siapa? Sambil nempelin pipinya ke wajah Pyo, Yesol ngejawab, Aku kekasih orang ini. Sontak mata Ranju terbuka dengan lebar sampai berkucuran keringat dingin setelah mendengarkan ucapan tersebut. Ngelihat Ranju heran kalau Pyo berlama-lama di Yonam karena wanita di sampingnya, Yesol pun menanggapi, bukannya wajar jika pria sepertinya ini tertarik dengan wanita secantik diriku ini. Ya, sepertinya orang sepertimu gak akan paham sih. Jalan ini, beraninya PSK sepertimu meremehkanku, teriak Ranju yang gak bisa menahan emosinya lagi. Karena itu Dao Shigo menyuruh bawahannya untuk menangkap Ranju dan segera cabut dari sana daripada bikin keributan lebih jauh. Selepas Ranju menghilang dari sana sambil tertawa lebar, Yesol mengaku kalau saat ini terasa menyenangkan baginya. Ia bilang ke Pyo, seseorang udah datang di Yonam untuk menggantikanku. Tapi targetnya kali ini bukan keluarga Jin, melainkan dirimu.
Kenapa kau memberitahukan ini kepadaku? Tanya Pio penasaran. Setelah mencium sebelah pipi Pio, barulah Yeseol pun ngejawab, karena menurutku aku akan sangat sedih jika mereka menghabisimu. Jadi hati-hati, aku udah memperingatkanmu, oke? Kata Yeseol yang kemudian pamit dari sana meninggalkan Pio. Atas informasi dari Yeseol barusan, Pio pun bilang dalam hatinya, jika mereka menggantikan Hong Yeseol, mereka pasti salah satu dari 10 Blood Killer. Mereka gak mungkin hanya memperkerjakan satu orang saja. Siapapun di balik Snowblade Manor, dia mungkin memanggil Black Cloud Mercenary Group juga. Orang itu bukan sekedar mencoba merebut kembali dominasi atas Gunung Cheonjong dan juga Yeonam. Aku yakin dia mengincar hal yang lebih besar. Sepulangnya dari restoran, saat Pio mau memasuki gerbang keluarga Jin, dia pun berjumpa dengan Hang Ye-chon yang udah menunggu di sana. Sambil mengerahkan aura pekat, Ye-chon pun bilang dengan tegas, jadi kau rupanya orang yang memperhatikanku di tengah kerumunan sebelumnya. Selesai dengan aura killing intent, Ye-chon melesat untuk melepaskan serangan pedang dengan kekuatan penuh ke arah Pio. Ngeliat itu, Pio pun segera mengerahkan auranya sehingga shadow fighting dalam benak masing-masing pun tak terhindarkan lagi. Usai menghindari beberapa tembasan Ye-chon dalam shadow fighting tersebut, Pio pun melepaskan counter dagger yang mampu ditahan oleh Ye-chon. Pada akhirnya, mereka berdua melepaskan serangan terbaik senjata mereka secara serentak, menciptakan ledakan aura dahsyat yang menghempas kemana-mana. Seiring shadow fighting berakhir, Ye-chon kaget dengan kemampuan Pio dan dia bilang dalam hati, orang ini gak kusangka dia bisa melacak kilatan mata batinku sejauh itu. Begitu mendengar perkenalan dari Pio, Ye-chon pun bilang, kau Pio Wol. Gayong benar, kau memang sombong. Gayong? Maksudmu Won Gayong? Tanya Pio penasaran. Ye-chon mengiyakan kalau dia mengaku sebagai masternya Gayong, Sword Venerable Han Yu-cheon. Ye-chon yang tahu persis kalau kedatangan Pio di keluarga Jin karena kematian dari Gyeongwoo dan juga kawan-kawan, dia pun mengatakan, aku selalu bilang kepada Gayong, jika dia terus bersama anak seperti Gyeongwoo, hidupnya akan sebentar, jadi dia harus berhati-hati. Tapi bodohnya muridku itu, dia gak mau mendengarkan sepatah kata pun dari masternya ini. Setelahnya dia kembali sebagai mayat yang dingin. Lantas apa penyebab kematiannya? Tanya Pio penasaran. Ye-chon pun ngejawab, ada bekas luka pedang di dahi seukuran kuku jari. Kekuatan yang luar biasa merembes dari luka itu dan menghancurkan otaknya sepenuhnya, mirip dengan teknik inner emaciation. Murid tersayangku mati begitu saja dengan menyedihkan. Aku gak akan pernah memaafkan Jin Gyeongwoo yang telah memikat gadis itu ke Jianghu. Bagi Pio sendiri, ucapan seperti itu cuma sekedar alasan. Justru saat ini Ye-chon terlihat meremehkan muridnya dengan mengatakan dia tersesat. Bergabung dengan Jin Gyeongwoo adalah pilihannya sendiri. Kau hanya butuh seseorang untuk disalahkan. Jadi kau mengarahkan kebencianmu itu kepada Jin Gyeongwoo, kata Pio memberikan pendapatnya. Ye-chon pun membalas, mungkin aja begitu, tapi aku gak peduli jika seluruh dunia menghinaku karena hal tersebut. Sejak awal, aku bukanlah orang dengan pemikiran yang terbuka. Apa kau tahu sesuatu setelah aku menceritakan semua ini? Mendengarkan Pio bilang kalau saat ini dia enggak punya bukti, tapi dia udah tahu sosok yang dicurigai sebagai pelaku utama pembunuhan dari Gayong. Ye-chon pun bilang dengan tegas, jika kau bisa menemukan orang yang menghabisi muridku dan membiarkanku membalaskan dendam, meski seluruh Jianghu melawanmu, aku akan bertarung dan berada di sisimu. Aku bersumpah atas gelarku, Sword Venerable. Di tengah sumpah yang disaksikan langit tersebut, langit pun menyaksikan kalau rombongan Seong-un udah tiba di Gunung Cheongchun. Sambil menatap energi kedamaian yang terpancar dari gunung tersebut, jujur dalam benaknya Seong-un merasa kasihan pada keluarga Jin. Karena waktu itu saat pertemuan Seong-un dengan Lord Snowblade Manor, sang Lord menegaskan kalau keluarga Jin menolak mengembalikan tanah mereka. Mereka akan datang merebutnya secara paksa. Dia bahkan bilang kalau mereka udah bertindak, maka Shaolin pun gak bisa ikut campur. Setibanya di kediaman keluarga Jin, Jin Xiu pun menyambut Seong-un dengan hangat setelah menyuruh Bo Gyeong untuk santai sejenak di tempat yang lain. Barulah Seong-un bercerita panjang lebar terkait pertemuannya dengan Lord Manor kepada Jin Xiu. Seong-un bilang kalau kita nggak berhati-hati, bukan cuma wilayah Hanam, tapi seluruh dataran tengah bisa terseret kobaran api. Jadi apa bisa keluarga Jin membuat pengorbanan kecil?
Jin Xiu membalas, berapa banyak lagi keluarga Jin harus mengalah? Apa mudah bagi Anda bicara tentang pengorbanan ketika itu bukan urusan Anda? Saya minta maaf biksu, saya gugup dan menaikkan suara saya. Mendengarkan itu Xiang Un pun paham, bahkan dia yakin siapapun yang akan merasakan hal yang sama jika dalam posisi Xiu sekarang. Xiang Un mengakhiri diskusinya dengan bilang, Shaolin pun akan mempertimbangkan apa yang bisa kami lakukan. Jin Xiu menutup pertemuannya dengan sang biksu dengan bilang kalau Xiang Un akan diantar ke kamar oleh salah satu pelayannya. Selagi sang biksu menuju ke kamar, saat ini Bo Gyong masih jalan-jalan di luar, tiba-tiba ditemui oleh Nam Gung Wol yang ternyata adalah kawan lamanya. Mereka pun lanjut ngobrol sambil ngetes sampai Nam Gung Wol jadi tahu kalau Snowblade Manor nggak berniat mundur dari tuntutan mereka. Mendengar Nam Gung merasa heran kok bisa Snowblade Manor masih keras kepala saat Shaolin udah bertindak sebagai penengah. Bo Gyong pun bilang otoritas kami nggak berarti apa-apa bagi mereka. Setiap kali pembicaraan menjadi nggak diuntungkan, mereka akan mengalihkan diskusi lalu menyuruh untuk membicarakannya dengan kepala pelayan mereka. Dari yang kudengar, dia orang yang sangat cakap. Banyak orang di Snowblade Manor memujinya. Mendengarkan itu, Nam Gung Wol menduga kalau memang kepala pelayan Snowblade Manor sehebat itu harusnya jaringan intelijen Socheon Society punya berkas terkait dirinya. Di sisi Nam Gung sendiri, dia tahu persis kalau meyakinkan keluarga Jin sama sekali nggak gampang. Nam Gung bilang, Grand Hero Jin. Wol Yong pun tiba-tiba jatuh pingsan dan Gyeongmu juga dibunuh. Dalam situasi ini, menyerah pada Snowblade Manor akan mengancam kelangsungan hidup keluarga Jin. Lantas apa kau nggak bisa membantu saudara Nam Gung? Tanya Bo Gyong ingin tahu. Nam Gung pun ngejawab, jujur saat ini aku mikirin Gyeongmu. Aku nggak tega menyuruh keluarga Jin untuk menyerah. Aku harap kau mengerti. Ini udah larut malam. Mari kita istirahat dan bicara lagi besok, kata Nam Gung menutup diskusi yang sampai saat ini nggak tahu kemana jalan keluarnya. Sepulangnya dari luar, Bo Gyong pun mau masuk ke ruangan Grandmaster. Tapi setelah dipanggil beberapa kali nggak ada jawaban, Bo Gyong merasa heran. Jangan-jangan Xiang Un udah tidur. Padahal biasanya di jam segini Grandmasternya sedang membaca kitab suci Buddha. Nggak kunjung ada jawaban, Bo Gyong pun langsung masuk ke dalam begitu saja. Dan seketika matanya terbuka dengan lebar saat mendapati sang Grandmaster udah terduduk kaku di hadapan kitab sucinya. Grandmaster! Teriak Bo Gyong yang shock histeris ngeliat gurunya udah nggak bernyawa. Dalam sekejap teriakan keras Bo Gyong membuat Nam Gung Wol datang ke ruangan mereka dengan wajah yang panik. Pastinya Nam Gung nggak percaya ngelihat sang Grandmaster udah mokat di sana. Namun tiba-tiba dia tersentak saat mendapati di tengkuk Grandmaster ada bekas tebasan pedang yang tumpul. Karena itu dia langsung mengambil kesimpulan kalau ini adalah pembunuhan berencana. Keluarga utama Jin pun dipanggil untuk ngelihat jenazah dari Grandmaster. Selagi Jin Xiu tertegun gak percaya kalau terjadi pembunuhan di rumah keluarganya, Bo Gyong pun meneteskan air mata yang murka. Dalam hati dia bilang, ini salahku. Aku meninggalkan Grandmaster sendirian dan terlambat kembali. Mendengar Bo Gyong ingin segera balik ke Shaolin untuk membawa pulang jenazah Grandmasternya demi mengungkapkan penyebab kematian dan juga pelakunya, Jin Xiu pun menahan sebentar karena mereka juga bisa menemukan siapa pelakunya di sini. Saat Bo Gyong nanya gimana caranya keluarga Jin bisa mengungkapkan pelaku pembunuhan saat sedang tertimpa masalah dengan Snowblade Manor saat ini, seketika Pyo pun muncul ke ruangan dan Jin Xiu menyebutnya sebagai pahlawan hebat Pyo Wol. Ngelihat kemunculan Pyo, spontan mata Bo Gyong terbuka dengan lebar dan dia bilang dalam hati, Pyo Wol, maksudmu Reaper dari Chengdu ternyata menetap di kediaman keluarga Jin ini? Lalu bukankah saat ini dialah orang yang paling mencurigakan? Sebenarnya Pyo nggak mau ngecek langsung penyebab kematian sang Grandmaster, tapi karena Bo Gyong melarang karena dia curiga pada Pyo yang berprofesi sebagai assassin juga, Pyo pun bilang dengan tajam, aku akan mundur. Kalau kau nggak akan menghilangkan kecurigaanmu apapun yang aku ucapkan, jika seperti itu apa gunanya mengidentifikasi siapa pembunuhnya? Apa kau sungguh menginginkanku untuk menemukan siapa pelakunya? Atau apa kau hanya mencari orang untuk disalahkan atas kegagalanmu dalam melindunginya?
Pertanyaan itu benar-benar mengiris tajam dada Bogyong, sehingga dia pun menjawab dengan amarah yang tertahan. Sesuai dugaanku, aku nggak bisa menyerahkannya kepadamu. Aku akan mengirimkan elang pembawa pesan menuju ke kuil utama dan memanggil para biksu kemari. Ngelihat Bogyong udah bertekad bulat tanpa mengindahkan saran darinya, Namgung yang tambah panik pun bilang dalam hati, ini masalah serius. Sekarang Shaolin punya alasan jelas untuk ikut campur lebih dalam. Kenapa situasi ini malah menjadi lebih rumit? Situasi pun makin diperparah lagi karena seorang pengawal ngelapor ke Jin Xiu kalau regu patroli yang dikirimkan untuk mengintai pergerakan Snowblade Manor udah terbantai semuanya. Jin Xiu tambah sakit kepala ketika si pengawal bilang, kita nggak bisa diam aja. Jika kita diserang dan nggak memberikan reaksi, warrior yang datang untuk mendukung kita akan mulai pergi. Mendengarkan itu, Jin Xiu terpaksa ngasih perintah untuk ngumpulin Iron Sword Unit sekarang juga. Pio yang sadar kalau masalah berturut-turut ini bukan kebetulan melainkan sebuah rencana matang dari pihak yang ingin menjatuhkan keluarga Jin, dan dia pun bilang dalam hati, aku bahkan gak perlu menelitinya lebih dekat. Jelas-jelas ini adalah perbuatan assassin. Gak ada banyak assassin di Yonam dengan skill setinggi ini. Assassin White Lotus pasti udah bergerak. Mereka menggunakannya untuk menghabisi Xiong-un dan menyeret Shaolin ke dalam masalah ini. Mereka membuat gambaran yang jauh lebih besar dan rumit dari yang aku bayangkan. Ini bukan hanya soal merebut kendali atas Yonam. Sekejap kemudian, Iron Sword Unit keluarga Jin melakukan serangan balik, membalas regu patroli yang tewas. Snowblade Manor ikut membalas dan sehingga pembalasan dendam menciptakan rangkaian balasan dendam lainnya. Seiring pertarungan sengit berlangsung, hari demi hari Yonam kehilangan kehidupannya dengan cepat. Waspada atas dampak dari konflik ini terhadap Jianghu, banyak sekte mengalihkan perhatiannya menuju ke Yonam. Sejalan dengan pertarungan yang ikut memanas, warrior di kedua belah pihak mulai terlahap perasaan. Ini bukan lagi perang antara keluarga Jin dan Snowblade Manor. Di sekitaran waktu itu, warrior terkenal dari Jianghu mulai bergabung dengan keluarga Jin satu demi satu, termasuk salah satunya adalah pedagang Gyomwon dan juga master dari sekte Monhua. Sementara itu, Namgung Wol yang ngelihat sahabat biksunya berdiam diri menatap peti mati Grandmaster tanpa makan berhari-hari merasa sangat kasihan kepadanya. Setelah menaruh makanan di samping Bogyong, Namgung yang ninggalin sahabatnya sendiri pun bilang dalam hati, dari mana kesalahannya bermula? Sebenarnya aku mau duduk dan berbicara dengan pahlawan hebat Pyo Wol, tapi dia menutup diri selama berhari-hari. Mau bagaimana lagi? Itu semua karena dia dicurigai sebagai pembunuhnya. Faktanya, Pio saat ini sedang berdiri di atas pohon besar untuk mengawasi keluarga Jin secara menyeluruh. Dalam pengawasannya itu, tiba-tiba dia tersentak karena muncul sebuah boneka assassin di hadapannya tanpa aba-aba. Ngelihat kemunculan boneka, Pio pun langsung menebak kalau boneka itulah yang digunakan sebagai medium pembunuhan Grandmaster Xiong-un sebelumnya. Pio yang pertama kali ngelihat boneka sebagai teknik assassin segera mencari tahu siapa pengendalinya dengan mendeteksi hawa keberadaan. Dan dalam waktu singkat dia pun berhasil menemukan Black Tiger sebagai pengendali boneka. Mendengarkan Pio menanyakan nama sambil langsung melirik ke arahnya, Black Tiger terkejut sekaligus kagum dan dia bilang, orang yang hebat, dia bisa melihat langsung ke arahku sambil berbicara. Dari jarak yang cukup jauh dia mengetahui posisiku. Usai memperkenalkan diri, Black Tiger pun bilang, sepertinya perbuatanku cukup menyulitkanmu. Jika memang seburuk itu, kenapa nggak bergabung aja dengan White Ghost Lotus kami? Berhubung Pio menolak mentah-mentah, Black Tiger pun mengerahkan aura pekat di tangannya sambil bilang dengan penuh semangat, bagus, itu dia. Akhirnya aku mendapatkan pekerjaan yang menarik. Jika kita berada di pihak yang sama, aku nggak bisa menghabisimu. Jadi kenapa kau menghabisi Xiong-un? Konsekuensinya sama sekali nggak ringan, tanya Pio penasaran. Dengan menggunakan suara bonekanya, Black Tiger pun ngejawab, aku juga penasaran. Dia pasti tahu kalau Shaolin pasti akan terlibat. Ya, White Ghost Lotus selalu bisa kembali bersembunyi di dalam bayangan jika situasinya memang akan memburuk nanti. Karena kita udah bertemu, izinkan aku memberikanmu sedikit hadiah penyambutan. Seketika si boneka itu melesat ke arah Pio, lalu mata dan mulutnya melontarkan tembakan api yang gila dan langsung meledakkan pohon tempat Pio berdiri. Pio yang mampu menghindari ledakan itu dengan melompat tinggi ke atas pun bilang dalam hatinya,
Kau memang tahu cara untuk membuat situasi jadi menyenangkan. Wah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah pertarungan mereka? Dan pasti bakalan jauh lebih seru lagi. Yo, komiknya udah mentok ya guys ya. Kita ngelanjutin alur cerita Pio setelah update beberapa chapter dari pengarang komiknya. Sembari menunggu, kita ngelanjutin dulu alur cerita yang lain yang pasti lebih seru lagi. Saksikan terus alur cerita paling jos hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.